warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Lestari, NIM 86037454. Di sini saya akan menjelaskan karakteristik dan cara penanganan anak dengan gangguan bicara. Anak dengan gangguan bicara adalah anak yang kesulitan memproduksi suara, kata-kata, atau membentuk kalimat dengan jelas, sehingga komunikasi verbal dalam kegiatan sehari-hari menjadi terhambat dan sulit dipahami oleh lingkungan sekitar. Beberapa faktor yang menyebabkan anak mengalami gangguan bicara. Yang pertama adalah struktur mulut. Yang kedua adalah gangguan pendengaran. Anak yang memiliki gangguan pendengaran akan sulit untuk mengelola kata yang ia dengar, kemudian sulit untuk mengucapkan kata. Faktor penyebab lainnya adalah faktor pengasuhan dan lingkungan. Yang pertama, anak sering bermain gadget. Pada anak usia di bawah 5 tahun akan memicu komunikasi satu arah sehingga anak malas untuk berbicara. Setiap anak memiliki keunikan masing-masing. Pada anak yang mengalami gangguan bicara atau speech delay, karakteristik utamanya mereka bukan berarti tidak cerdas. Mereka seringkali memahami apa yang kita katakan, tetapi kesulitan untuk memproduksi kata-kata, memiliki kosakata yang sangat terbatas, atau kesulitan mengekspresikan keinginan mereka. Permasalahan yang sering muncul pada anak dengan gangguan bicara atau speech delay adalah yang pertama, anak mudah frustasi dan tantrum karena kita contohnya sebagai orang tua, anak ketika memiliki keinginan tidak bisa mengungkapkan sesuatu dan kita sebagai orang tua tidak bisa memenuhi keinginan anak sehingga anak mudah tantrum atau frustasi. Yang kedua, anak menarik diri dari lingkungan atau minder, atau kata lain adalah insecure. Anak dengan gangguan bicara seringkali mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari lingkungannya, sehingga anak dengan gangguan bicara lebih sering menyendiri dan menarik diri dari lingkungan. Yang ketiga, sering terjadi kesalahpahaman karena anak dengan gangguan bicara sulit mengungkapkan sesuatu yang ia inginkan. Dia merasa tidak didengar dan tidak disayangi. Ingat, mereka tidak nakal, mereka hanya sedang bingung untuk mengekspresikan dirinya, untuk mengekspresikan keinginannya, untuk mengungkapkan keinginannya. Lalu bagaimana cara atau strategi untuk mendampingi mereka? Yang pertama, kurangi screen time atau penggunaan handphone atau TV yang berlebihan. Batasi penggunaan gadget atau screen time maksimal 15 menit sehari atau tidak sama sekali, karena screen time membuat anak malas untuk berkomunikasi dua arah. Karena screen time itu atau menonton televisi atau HP membuat anak berkomunikasi hanya satu arah dan hanya mendengarkan saja. Yang kedua, validasi emosinya. Ketika anak emosi atau tantrum atau menangis karena tidak bisa mengungkapkan keinginannya, anak lebih baik ditenangkan dulu, kemudian baru diajari untuk mengungkapkan apa yang ia inginkan. Yang ketiga, gunakan kalimat yang pendek terlebih dahulu, kalimat yang jelas yang dapat diterima oleh anak. Contohnya, adek mau minum air putih, kita ganti dengan adek mau minum, seperti itu. Ketika anak ingin sesuatu, misalkan anak menunjuk itu, kita tidak boleh langsung mengambilkan apa yang dia inginkan. Kita harus ajari, adek mau apa? Adek mau minum. Coba ucapkan, adek mau minum. Keempat, jangan memotong pembicaraan anak atau memaksa anak untuk berbicara secara terburu-buru. Adalah kita konsultasikan ke dokter tumbuh kembang anak atau ke psikologis anak atau dokter tumbuh kembang atau juga psikologis anak akan memberikan kita solusi bagaimana cara menangani anak dengan gangguan bicara. Beberapa hal yang dapat kita lakukan di rumah untuk menangani anak dengan gangguan bicara atau terapi bicara di rumah. Kalau di rumah ada balon atau sedotan, kita bisa menggunakan balon untuk belajar mengolah mulut.
Anak diajarkan untuk meniup balon atau meniup sedotan supaya mulutnya elastis untuk berbicara. Atau bisa juga kita bermain tiup lilin. Adik, Bunda di sini punya lilin. Kita tiup lilin bersama ya. Seperti kita meniup kue ulang tahun. Nah, seperti itu. Kita lakukan berkali-kali. Boleh ditiup lagi. Dari kegiatan meniup balon, meniup sedotan, atau meniup lilin, ini merupakan latihan menstimulasi motorik mulut atau oral motor. Kegiatan ini memperkuat otot-otot mulut sehingga memudahkan untuk mengeluarkan suara. Selanjutnya adalah kegiatan reading book atau membaca buku cerita. Kita boleh membacakan buku cerita setiap hari kepada anak supaya memancing anak untuk berkomunikasi dua arah. Contohnya, hari ini kita mau bercerita tentang cara paus gosok gigi. Jangan lupa ekspresikan dengan seekspresif mungkin supaya menarik anak untuk mendengarkan kita. Lalu setelah selesai kita membacakan buku cerita, kita ajak anak untuk menanggapi isi cerita dari buku ini. Adik, tadi pausnya bagaimana cara gosok giginya ya? Ternyata paus bisa gosok gigi tapi dengan bantuan ikan remora. Ikan remora masuk ke dalam mulut paus untuk membersihkan kotoran yang ada di mulut paus. Seperti itu. Selanjutnya kita juga bisa menggunakan flashcard. Adik, ini angka berapa ya? Di sini ada angka berapa? Ya betul, angka 3. Selain angka 3, di sini juga bisa mengenalkan warna. Adik, ini ada warna apa ya? Warna merah. Ikuti Bunda. Warna merah. Nah, ini adalah warna merah dan yang di kotak ini adalah warna hijau. Hijau. Sekali lagi, ikutin Bunda. Ini adalah warna hijau. Seperti itu. Selanjutnya, bisa juga menggunakan flashcard huruf. Ini flashcard huruf lebih menarik. Ada gambarnya. Gambar. Di huruf ini adalah huruf A. A ini berwarna biru. Apa warnanya? Biru. Di huruf A ini ada gambar apa sebelah sini? Ada gambar anggur. Apa? Sekali lagi, anggur. Ya, anggurnya berwarna apa di sini? Berwarna ungu. Demikian adalah kiat-kiat untuk mendampingi anak dengan gangguan bicara atau speech delay. Kita bisa lakukan ini di rumah setiap hari dengan konsisten. Gangguan bicara bukanlah akhir dari segalanya. Stimulasi dan kasih sayang di rumah adalah obat terbaik untuk Ananda. Dan jangan ragu untuk berkonsultasi kepada dokter atau terapi bicara jika perkembangan anak dirasa sangat terlambat. Semangat mendampingi tumbuh kembang si kecil. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.